Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Siapa nih yang suka banget sama film Wonder Woman? Aku adalah salah satu pecinta Wonder Woman ya. Bahkan kemarin walaupun sempat film terbarunya Wonder Woman apa ya namanya ya? Ya pokoknya yang terbaru itulah kan tertunda tuh ya untuk tayang di bioskop. Aku sampai bela-belain nunggu dan pas dibuka bioskopnya aku langsung jadi yang pertama yang beli tiket nontonnya. Kadang aku mikir kayak ada nggak sih ya sosok seperti Wonder Woman tapi di kehidupan nyata gitu. Sosok wanita yang tangguh, berani, kuat gitu, bisa menyelamatkan dunia. Nah, ternyata negara kita ini, Indonesia tercinta, punya sosok seperti Wonder Woman. Salah satu sosok pahlawan perempuan Indonesia yang sangat menginspirasi adalah Laksamana Malahayati. Sosoknya digambarkan sebagai seorang panglima perang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menaklukkan armada angkutan laut Portugis dan Belanda. Jadi nggak heran ya kalau dia ini mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hayo, ada yang mengenal nggak nih sosok Laksamana Malahayati? Ya, tapi jangan khawatir kalau kalian belum tahu, aku akan ceritakan di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang baru channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Kau Malahayati atau lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati merupakan salah satu sosok perempuan hebat dalam sejarah Indonesia. Malahayati sendiri berasal dari Aceh ya. Ada yang dari Aceh nggak nih? Coba dong komen di bawah, aku pengen tahu apakah banyak penduduk Aceh yang subscribe channel aku. Nah, dia ini begitu berjasa karena menjadi panglima perang Kesultanan Aceh yang mampu menaklukkan armada angkatan laut bangsa Portugis dan Belanda pada abad ke-16 Masehi. Nah, akrabnya Malahayati ini dengan dunia angkatan laut itu ada alasannya teman-teman. Karena dia ini merupakan putri dari Laksamana Mahmud Shah bin Laksamana Muhammad Said Shah. Bahkan kakeknya merupakan putra Sultan Salahuddin Shah yang memimpin Aceh pada 1530 hingga 1539. Untuk mengasah kemampuannya, Laksamana Malahayati juga sempat mengenyam pendidikan di Akademi Militer serta memperdalam ilmu kelautan di Pusat Pendidikan Tentara Aceh atau Baitul Maqdis. Pada saat yang sama, dia pun bertemu dengan seorang perwira muda yang kemudian menjadi suaminya. Hingga akhirnya ketika perang melawan Portugal di Teluk Haru, armada Aceh berhasil menghancurkan prajurit bangsa Portugis. Namun disayangkan, suami Malahayati menjadi salah satu orang yang tewas di antara 1.000 orang Aceh lainnya dalam pertempuran tersebut. Oke, setelah sang suami meninggal, Malahayati pun membentuk armada yang beranggotakan para wanita yang suaminya gugur melawan bangsa Portugis dalam peperangan yang sama. Armada tersebut diberi nama Perempuan Janda. Pangkalan armadanya ada di Teluk Lamreh, Kluweng Raya, Aceh. Terdapat 100 kapal perang berkapasitas 400 hingga 500 orang yang sudah dilengkapi dengan meriam di dalamnya. Dan untuk kapal yang besar sudah dilengkapi meriam sebanyak 5 buah. Nah, sosok Laksamana Malahayati juga memiliki fakta-fakta yang sangat mengagumkan teman-teman. Apa sajakah fakta-faktanya? Makanya nonton terus ya sampai habis. Yang pertama, menjadi Laksamana wanita pertama di dunia pelayaran modern. Nah, kalian tahu gak nih bahwa Malahayati menjadi Laksamana wanita pertama yang dikenal oleh pelayaran modern. Dia pun berhasil membentuk armada sepeninggal suaminya. Yang kedua, membuat Inggris gentar sebelum bertempur. Siapa yang nyangka ya, negara sekuat Inggris berhasil dibuat gentar sebelum bertempur oleh Laksamana Malahayati berserta armadanya.
Hal ini terbukti dengan jalur damai yang ditempuh oleh pasukan Inggris. Ratu Elizabeth selaku penguasa saat itu mengirimkan surat permintaan izin membuka jalur pelayaran menuju Jawa yang ditujukan kepada Sultan Aceh. Dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1602. Fakta selanjutnya, gugur sebagai prajurit. Tiada kisah tanpa perjuangan. Begitulah kira-kira hal yang mengakhiri kisah hidupnya Laksamana Malahayati. Dia menutup perjalanan hidup setelah gugur melawan pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Castro. Kemudian jasadnya dimakamkan di Gampong Lamreh, Krueng Raya, Aceh Besar. Dan peristiwa tersebut terjadi pada Juni 1606. Fakta selanjutnya, namanya terdengar hingga ke tanah barat dan Cina. Ketangguhan seorang Laksamana Malahayati ternyata tidak hanya diketahui oleh bangsa Inggris, Portugis, dan Belanda saja, tapi juga bangsa Tiongkok. Fakta selanjutnya, mendapat penganugerahan pahlawan nasional. Laksamana Malahayati menjadi satu di antara 4 tokoh lainnya yang mendapatkan penganugerahan pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Saat itu, Presiden Jokowi secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris dari 4 tokoh, yaitu Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh, Sultan Mahmud Riayat Shah dari Kepulauan Riau, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Nusa Tenggara Barat, dan Lafran Pane dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu dia ya beberapa fakta-fakta mengagumkan dari sosok Laksamana Malahayati. Nah, pada tahun 1585 hingga 1604, dia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah keempat. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Dalam penyerangan itu, duel 1 lawan 1 antara Malahayati dengan pemimpin Belanda yaitu Cornelis de Houtman tak terhindarkan. Malahayati yang bersenjatakan rencong dengan gagah berani melawan Cornelis de Houtman yang bersenjata pedang. Keberanian dan kepiawaian Malahayati menggunakan senjata rencong membuat Cornelis kelabakan hingga akhirnya tewas di tangan Malahayati. Aduh, gila, keren banget teman-teman. Aku kayaknya pengen deh sosok Laksamana Malahayati ini dijadiin film, pasti lebih keren daripada Wonder Woman. Secara ini tuh terjadi secara real gitu ya. Nah, karena hal itulah dia ini mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga dia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati dikenal juga dengan nama Kaum Malahayati. Dia dilahirkan di Aceh Besar pada tahun 1550. Pada saat dia masih kecil dan remaja, dia ini menempuh pendidikannya di istana karena Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Nah, Laksamana Malahayati tidak hanya jago di medan perang aja. Dia juga melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati, dan perdamaian itu pun terwujud. Frederik de Houtman yang juga saudara Cornelis de Houtman yang tewas dalam duel dengan Malahayati dilepaskan. Namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati juga menjadi orang yang menerima John Lancaster, duta utusan Ratu Elizabeth I dari Inggris. Memang kisah Malahayati nggak seterkenal R.A. Kartini atau Cut Nyak Dien. Namun perjuangannya sebagai pahlawan nasional wanita tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai penghormatan untuknya, selain pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional, pemerintah Indonesia juga mendirikan Universitas Malahayati, penamaan Pelabuhan Malahayati, hingga menamai kapal perang TNI AL KRI Malahayati. Nah, itu dia teman-teman sedikit cerita dari Laksamana Malahayati. Aduh, sangat menginspirasi sekali ya. Sosok Laksamana Malahayati ini kayak ngajarin aku bahwa wanita itu bisa melakukan apapun
bahkan mungkin bisa lebih hebat dari laki-laki. Pokoknya aku sangat bangga dan aku sangat mengagumi sosok Wonder Woman Indonesia, yaitu Laksamana Malahayati. Semoga beliau ditempatkan di sisi yang terindah di sisi Allah. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani atau menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Jangan lupa follow aku di Instagram @rita.nurpaliza. I love you all and I'll see you guys in my next video. Bye.